Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Suara Ibu bisa terakses dengan jelas ya, anak-anak? Bisa, Ibu. Oke, terima kasih. Kemudian untuk yang sinyalnya stabil, mohon untuk open kamera ya, supaya pembelajaran kita lebih interaktif. Kemudian Ibu juga mengingatkan kepada anak-anak semua yang nantinya berani menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu, akan Ibu catat sebagai nilai keaktifan. Jadi silahkan untuk manfaatkan kesempatan yang ada. Baik, terima kasih. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Ya, anak-anak gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Oke, sudah siap ya mengikuti pelajaran hari ini? Sudah, Ibu. Siap, Ibu. Oke, Ibu izin share screen. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan model atom. Namun sebelumnya coba perhatikan gambar garam yang ada di slide 2 ini. Kita ketahui bersama bahwa garam itu terdiri dari butiran-butiran halus yang rasanya asin. Kemudian coba anak-anak bayangkan jika kalian memiliki garam di dua tempat, di mana garam di tempat pertama itu kalian tumbuk hingga halus, dan garam di tempat kedua itu kalian larutkan dalam air. Dan bayangkan, bagaimanakah rasanya? Apakah ada perbedaan antara garam pertama dan garam kedua? Tetap asin, Ibu. Sama asin, Ibu. Tetap asin, Ibu. Ya, betul sekali. Jadi, garamnya tetap asin. Artinya apa? Artinya bahwa jika setiap materi itu mau ditumbuk, mau dilarutkan pun, sifat dari butiran-butiran terkecilnya masih sama, seperti sifatnya yang semula. Hanya saja ukurannya yang berubah. Kemudian pertanyaannya, jika butiran garam tadi yang sudah halus tadi masih kita haluskan lagi, apakah yang akan kita peroleh? Belum tahu, Ibu. Oke, belum tahu ya. Jadi itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari atom dan perkembangan model atom. Materinya sangat banyak ya, ada mulai dari pendapat Demokritus hingga teori atom mekanika kuantum. Akan tetapi hari ini kita hanya akan membahas sampai dengan teori atom Thomson. Dan untuk materi selanjutnya silahkan dipelajari sendiri, kemudian kita bahas minggu depan. Baik anak-anak. Kita mulai ya dari yang pertama. Ini Ibu awali dengan cerita saja. Jadi pada zaman dahulu itu orang-orang itu belum mengenal apa itu atom. Jadi mereka itu beranggapan bahwa semua materi, semua benda yang ada di dunia bisa dibelah. Bisa dibelah terus-menerus sampai sekecil-kecilnya sampai tiada habisnya. Sehingga dinamakan dengan teori kontinu. Kontinu itu artinya berkelanjutan ya, jadi bisa dibelah terus-menerus. Sampai akhirnya muncullah seorang ilmuwan yang mematahkan teori tersebut, yaitu Demokritus. Nah, Demokritus ini berpendapat jika suatu benda itu dibelah terus-menerus, maka akan menemui suatu titik di mana benda itu tidak bisa dibagi lagi. Namun benda ini tidak terlihat, sehingga Pak Demokritus menyebutnya sebagai atom. Namun sayangnya pendapat ini tidak disertai eksperimen, hanya sebuah wacana saja. Sehingga sampai sekarang pun kita tidak pernah mengetahui ya apa itu model atom Demokritus atau teori atom Demokritus gitu. Karena memang hanya sebatas wacana. Baik. Kemudian muncul ilmuwan lagi, namanya Dalton. Pak Dalton ini mendukung pendapat dari Demokritus, sehingga beliau berteori yang kita kenal dengan teori atom Dalton. Nah, Dalton ini mengeluarkan beberapa postulat. Postulat itu apa sih? Postulat itu adalah gagasan tentang atom. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Di sini sudah Ibu paparkan, ada 4 ya diantaranya. Yang pertama, atom itu bola pejal dan sangat kecil. Mungkin anak-anak asing ya, bola pejal itu seperti apa sih?
Bola pejal itu bola yang tidak berongga. Misalnya, anak-anak pernah bermain bekel ya, di bola bekel itu termasuk ke dalam bola pejal. Kenapa? Karena kalau kita belah bola bekel, maka di dalamnya itu tidak ada rongga sama sekali. Jadi atom menurut Dalton diibaratkan seperti itu. Kemudian, atom adalah, ya, atom adalah bagian terkecil suatu unsur. Nah, karena atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur, maka atom tidak dapat dibagi lagi. Kemudian, atom unsur sejenis sifatnya identik dan sebaliknya. Nah, ini identik itu dalam hal apa saja sih, Bu? Misalnya, dari volumenya, dari bentuknya, dari masanya, dari sifat-sifatnya itu identik jika atomnya sejenis. Jadi, atom sejenis sifatnya sama. Atom yang berbeda sifatnya berbeda. Untuk menambah pemahaman kalian nih, misalnya, Ibu memiliki satu atom hidrogen, kemudian Ibu bandingkan dengan satu atom hidrogen yang lain. Nah, dari karakteristiknya, dari bentuknya, volumenya, antara dua atom hidrogen ini sama, sifatnya sama. Lain halnya dengan misalnya atom hidrogen ini Ibu bandingkan dengan oksigen. Mungkin dari bentuknya sudah berbeda, ukurannya sudah berbeda. Nah, itulah yang dimaksud dari postulat nomor 3. Kemudian kita lanjut. Yang keempat, atom itu tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan yang tetap. Ingat ya, perbandingannya harus tetap. Kenapa demikian? Nah, pasti kalian bertanya-tanya, loh Bu, bukannya reaksi kimia itu menghasilkan suatu senyawa yang baru? Lah, berarti ada atom dong yang tercipta di sana. Oke, jadi di dalam reaksi kimia itu sebenarnya tidak ada yang tercipta anak-anak. Jadi yang terjadi hanyalah penataan ulang beberapa atom membentuk suatu senyawa yang baru dengan komposisi tertentu. Jadi hanya ditata ulang apa atom penyusunnya dihasilkan menjadi sebuah senyawa. Misalnya seperti ini, Ibu memiliki 2 jeruk dan juga 2 apel. Ketika 2 jeruk dan 2 apel ini Ibu campur atau dalam bahasa kimianya Ibu reaksikan, maka bisa saja produk yang dihasilkan itu ada 1 jeruk dengan 2 apel atau 2 jeruk dengan 1 apel. Nah, intinya tidak ada yang hilang dan tidak ada yang diciptakan baru. Seperti itu ya. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin bertanya tentang teori atom Dalton? Belum, Ibu. Belum ya? Oke, jadi kita lanjutkan sebentar untuk teori atom Thomson. Nah, setelah Dalton, ini ada ilmuwan baru namanya Thomson atau J.J. Thomson. Nah, Pak Thomson ini juga ingin membuktikan nih kebenaran dari pendapatnya Pak Dalton ini benar atau enggak sih. Nah, beliau melakukan suatu percobaan yang namanya percobaan tabung sinar katoda. Gambarnya seperti di slide PowerPoint, di mana di situ ada tabung kaca ya anak-anak, tabung kaca yang sebagian besar udaranya itu sudah disedot keluar, kemudian juga ada serangkaian katoda anoda, dan di sini juga ada medan listrik yang bermuatan positif dan negatif. Tak lupa juga katodanya ini dan anodanya dihubungkan dengan sumber arus listrik dengan tegangan yang tinggi. Ternyata apa? Ternyata setelah dilakukan percobaan muncul berkas sinar katoda yang ternyata mengarah ke kutub positif. Nah, artinya apa anak-anak? Artinya di situ ada sesuatu yang bermuatan negatif. Kenapa negatif? Karena dia mengarahnya ke medan listrik yang positif dan dia akan menjauhi medan listrik yang negatif. Dan sesuatu itulah yang disebut dengan elektron. Baik, jadi paham ya bagaimana Thomson menemukan elektron? Paham, Ibu. Oke, baik, Ibu lanjutkan. Jadi, Ibu. siap, oke. Jadi, dari percobaan tabung sinar katoda ini, Pak Thomson ini berkesimpulan bahwa, oh ternyata atom itu tidak kosong, tidak seperti yang dibicarakan oleh Dalton, tetapi ada isinya, dan atom itu ternyata bukan bagian terkecil loh, ada isinya nih,
yang lebih kecil lagi, di mana benda itu disebut dengan elektron dan mempunyai muatan yang negatif. Nah, secara garis besar, teori atom Thomson ini berbunyi seperti ini. Atom merupakan suatu bola pejal yang positif dan ada elektron yang tersebar di dalamnya. Dan teori atom Thomson ini juga disebut dengan teori atom roti kismis. Jika kita perhatikan gambarnya ini ya anak-anak, bahwa roti kismis ini pasti ada kismis yang bertebaran di dalamnya. Apa hubungannya dengan teori atom Thomson? Hubungannya adalah kismis dalam roti kismis ini dianalogikan sebagai elektron dalam teori atom Thomson. Begitu ya anak-anak, apakah bisa dipahami penjelasan Ibu? Bisa Ibu. Bisa Ibu. Oke. Atau ada yang ingin bertanya sampai sini? Mungkin belum ya, kalau belum Ibu yang bertanya untuk menguji pemahaman kalian. Coba salah satu dari anak-anak silahkan mengulangi apa pendapat Pak Demokritus mengenai atom. Ingat ya, nanti Ibu akan catat sebagai nilai keaktifan kalian. Siapa yang ingin mencoba? Saya Bu, saya. Oh ya, baik, silahkan Mbak Itibah. Pendapat Demokritus ya tadi Bu? Iya. Menurut penjelasan dari Ibu tadi, pendapat Demokritus itu berbunyi jika suatu benda dibelah terus-menerus, maka akan menemui suatu titik di mana benda itu tidak bisa dibagi lagi, Ibu. Oh ya, baik, betul sekali. Sangat lengkap ya jawabannya dari Mbak Itiba. Berarti kalian sudah paham tentang materi yang kita bahas tadi. Baik, kemudian dari apa yang sudah kita bahas, adakah yang ingin menyimpulkan? Saya ingin mencoba, Ibu. Iya, baik, silahkan Mbak Hajidah ya, Hajidah. Jadi mungkin kesimpulan dari pembelajaran kita siang hari ini, teori atom yang kita pelajari itu ada dua, yaitu teori atom Dalton yang mengibaratkan atom seperti bola pejal, dan ada juga teori atom Thomson yang mengibaratkan atom seperti roti kismis, Ibu. Oke, betul sekali. Terima kasih ya Mbak Hajida atas jawabannya. Jadi betul sekali ya anak-anak seperti yang disampaikan teman kalian Mbak Hajida, bahwa hari ini kita telah belajar dua teori atom, dan Ibu tekankan sekali lagi bahwa atom seperti yang sudah kita kenal itu tidak langsung sekali jadi. Banyak mengalami perkembangan sejarahnya, mulai dari pendapat Demokritus hingga nanti kita bahas sampai mekanika kuantum. Tetapi hari ini fokus kita hanya dua, hanya teori atom Dalton yang menggambarkan bahwa atom itu seperti bola pecah yang sangat kecil dan tidak bisa dibagi lagi, dan juga teori atom Dalton dengan roti kismisnya. Ya, Ibu berpesan untuk gagasan dari teori atom Dalton itu silahkan untuk diingat-ingat, silahkan untuk diresapi dan dipahami, karena itu merupakan kunci dari materi teori atom Dalton. Begitu ya anak-anak? Oke, jangan lupa juga Ibu ingatkan untuk materi yang selanjutnya, itu silakan dipelajari dan akan kita bahas minggu depan. Sebelum Ibu akhiri pelajaran pada hari ini, Ibu akan kuis kepada kalian. Tenang saja karena ini kuisnya hanya singkat, hanya 5 soal saja. Dan linknya ini sudah tertera di PowerPoint, silahkan untuk dicatat atau nanti Ibu akan kirimkan ke WA grup saja. Dan perhatian untuk semuanya bahwa kuis ini hanya dibuka 30 menit setelah pelajaran selesai. Ingat ya, 30 menit setelah pelajaran ini selesai. Jadi harapannya anak-anak bisa langsung mengerjakan sehingga pembelajaran pada hari ini bisa terekam dengan baik di kognitif masing-masing. Oke, sampai sini adakah yang ingin bertanya lagi sebelum Ibu tutup? Belum, Ibu. Oke, belum ya. Baiklah, kalau belum mungkin Ibu akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Untuk itu, marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai.
Oke, berdoa dicukupkan. Terima kasih anak-anak, jaga kesehatan dan selamat belajar. Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.